kamera terus. Ini otakon. Iya. Serius nih otakon? Serius. Udah jamnya otakon? Udah. Serius? Aduh, sebentar. Oke, tadi habis nonton Gengetsu nih. Terus beli ginian. Napas lu. Jadi habis beli ginian. Sampai kelupaan kalau ini jadwalnya otakon. Oke, jadi gini. Aku siap-siap dulu. Jadi selagi aku siap-siap, gimana kalau Mina, berhubung tadi aku udah ngomongin dan aku pas banget beli ini, lihat openingnya dulu aja. Komen deh Mina. Dozo. 佐伯誠です。私の家は小さいながらも江戸時代から続く稲荷神社。宮司のお父さんと2人暮らしのはずなんだけど、実は私にしか見えない神様のお使い、紳士の銀太郎も一緒なんです。私と銀太郎と様々な人たちとの絆を描くハートフル神社ファンタジー「銀狐」。毎週日曜深夜1時5分から放送中です。Lihat dong. Nah Mina, nih kalau boleh jujur nih ya Mina, tadi itu aku habis begadang nonton anime, judulnya Gengetsu nih. Nah, gara-gara itu tuh jadi kelupaan kalau hari ini tuh ternyata harus nge-record otakon. Jadinya tadi buru-buru buat beli jeruk, ketemu deh sama si Sebastian gitu, ngingetin kalau ternyata kita harus nge-record otakon. Tapi minasang, I hope kalau kalian tuh nggak kayak aku. I hope kalian nggak lupa sama jam tayangnya otakon yang setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat di YouTube channel Foye TV. Don't forget ya minasang ya. Nah, berhubung ini masih refresh in memory, masih keinget banget sama gimana jalan ceritanya, hari ini kita bakal ngomongin soal Gingitsune. Sekalian aku juga kemarin tuh inget-inget bikin Gingitsune tuh skenario-nya bikin cuma sedikit, agak sedikit sih, jadinya kita obrolin mumpung masih fresh, oke? Aku nggak tahu kenapa bisa suka banget sama anime ini, dan aku bilang sama teman-teman kalau aku tuh suka sama setiap satu episode per episodenya, maksudku setiap satu episode itu aku suka, episode pertama sampai episode yang terakhir aku tonton. Apalagi ada satu bagian ketika pertama-tama Makoto masih kecil yang dia udah kehilangan mamanya, terus dia tiba-tiba pertama kali dia di situ bisa ngelihat Gintaro. Langsung dalam hati aku, dalam pikiranku, aku suka anime ini. Dari awal aku udah sadar kalau aku pasti bakal suka sama anime ini. 誠だっけ？お前俺が見えんのか？それじゃあお前が15代目だな。それが私と銀太郎との出会いだった。 mungkin juga karena I lost my mother in early age juga, jadi kayak ngerasa aku pengen ngeliat Jin sama kayak Makoto, dan aku jadinya ngerasa kebawa banget sama animenya gitu. Nah gitu, Gingitsune ini kalau menurut aku ceritanya tuh ringan, enteng. Ya karena emang berkutat dengan kehidupan sehari-harinya Makoto yang dia seorang anak SMA yang juga dia adalah maiden di kuil Inari milik keluarganya. Dia juga bisa ngeliat Gintaro, yang bisa dibilang Gintaro itu adalah seorang rubah yang menjadi bentara di kuilnya dia. Ini bukan spoiler nih Mina. Jadi aku suka ada satu bagian waktu si kalau nggak salah itu si Makoto curhat sama Gin, terus si Gin dengerin dia minta jeruk. Ketika dia minta jeruk di tangannya, terus habis itu Makoto naruh kepalanya di tangannya Gin.
itu lucu deh. Jadi kepalanya Makoto itu kelihatan kecil banget, soalnya bisa muat di satu tangannya si Gin gitu. 俺じゃねえよ、みかんだよ、みかん。ねえ、ずっと聞きたかったんだけど、なんでみかんが好きなの？ Kalau menurut aku, kalau menurut aku, Lebay. kalau menurut aku ada satu scene yang dimana aku suka banget karena menyentuh perasaan gitu kan. Jadi ada satu scene dimana Makoto dia curhat ke Gin, terus Gin yang sebenarnya dulu pernah ngomong kalau dia nggak mau dengar itu kata-kata curhatannya si Makoto, dia nggak mau dengar. Nah si Gin tiba-tiba ngomong, kamu keluarin aja semua unek-unek kamu. Si Makoto kaget, padahal dulu dia nggak mau, padahal dulu si Gin nggak mau dengar kata-katanya Makoto waktu curhat gitu. Tiba-tiba Gin ngomong, keluarin aja unek-unek kamu, aku cuma pura-pura nggak denger kok, dia bilang kayak gitu. Terus aku langsung yang, oh so sweet si Gin, itu cuma tampangnya aja kayak gitu, tapi ternyata hatinya pink. Dari struktur dramatiknya, Genjitsu ini bukan satu tipe anime dengan satu struktur dramatik overall animenya gitu. Nah, jadi ini dari pendapat aku nih minasanya. Jadi setiap satu episodenya Genjitsu ini punya satu konflik dengan anti klimaksnya tersendiri gitu. Ya kan, bener kan? Menurut kalian? Oke. Aku cuma nunggu Oke. Nah, jadi kesannya tuh kayak mereka tuh punya satu struktur dramatik kecil gitu di satu episodenya. Nah, tapi ya sekarang secara kita lihat secara keseluruhan ya tetap mereka anime ini tetap punya satu subplot yang menjelaskan tentang apa ceritanya ini gitu. Tetapi subplotnya ini diwujudkan di setiap episodenya berupa struktur kecil tersebut gitu. Gimana? Nah, jadi minasang, di anime ini kita bisa lihat tokoh utamanya itu Makoto. Makoto kalau kita lihat wajahnya dari depan itu, wajahnya kecil, dengan wajahnya round, bulat, dan matanya juga bulat gitu, dan warnanya coklat. Warnanya coklat gitu. Dari situ kita bisa lihat dia itu tipe karakter yang gak terbuka sama orang lain, walaupun dia kelihatannya polos atau lugu gitu juga ya gitu. Dia terkesan juga kalau dia ngomong dia juga terkesan sweet. Nah di sini sifatnya itu lebih ke arah dia sayang sama semua orang, yang juga ya kelihatan lah dari gelagatnya atau gerak-geriknya dia sepanjang anime gitu. Dan dia selain dia juga itu, dan kita bisa lihat juga dia clumsy gitu, kayak suka ketinggalan bus, jatuh ya gitu-gitu. Jadi kelihatan dia ceroboh. Kalau tokohnya Gintaro ini, tokohnya tuh lovely, aku suka sama karakternya. Dia benar-benar berwujud kayak rubah, bukan kayak manusia jadi-jadian atau siluman lah atau ala-ala gitu itu. Dari depan wajahnya gini tuh ya kayak rubah. Gitu. Terus kesannya itu ya jadinya dia seram, ketus gitu kan kalau kita lihat wajahnya dari depan sih. Tapi yang aku salut, yang aku suka itu adalah pengisi suaranya. Pengisi suaranya tuh bagus. Dengan wajah dan karakter Gin yang kayak gitu, dia itu membuat kesan Gin itu kalau Gin itu lebih care gitu walaupun wajahnya serem. Nah, dan si Gin ini jadi terdengar lebih melankolis, lebih apa ya, lebih peduli gitu kan. Nah, jadi kalau dia bicara soal minta jeruk, Alberto, aku lagi ngomong nih Alberto. Jadi kalau misalnya Gin ngobrol tuh kan sampai salah aku kan. Jadi kalau si Gin itu tiba-tiba dia minta jeruk atau dia ngambek gitu kan. Nah, atau juga tiba-tiba yang dia suka blushing, suka tiba-tiba mukanya merah sendiri, itu dia jadinya tuh lucu banget gitu. Walaupun wajahnya serem, tapi karena suaranya yang kayak gitu jadi ngebantu dia buat kelihatan serem, cool, bijaksana, keren, tapi juga kelihatan melankolis plus lucu. Dan ekornya itu nek fluffy, itu kalau dijadiin bantal itu enak. Terus banyak
banyak karakter yang ada di anime ini gitu. Kayak misalnya ayahnya Makoto yang selain kepalanya botak, dia juga baik plus bijaksana. Tahu ada juga Satoru yang wajahnya itu terlihat misterius, sok cool, pendiam dan jago kendo. Dan ternyata juga dia bisa lihat bentara, dia punya bentara juga, bentara rubah, dia juga punya bentara rubah. Nah, ada juga bentara rubah yang lain nih, yang ternyata itu pendampingnya ya, pendamping temennya Satoru. Ya, walaupun nggak sekeren Gin, badannya nggak sebesar Gin, suaranya nggak semelo Gin, tapi dia ini rubah cewek. Iya sih, kita bakal tahu kalau dia itu ternyata rubah cewek setelah kita nonton episode berapa. Nah, jadi si ini rubah ini dia selain dia cewek, dia juga masih muda gitu. Tapi dia ini selalu nurut sama Satoru. Dan kalau dia ngobrol, dia manggil Satoru tuh Satoru gitu. Terus ya Minasang, karakter yang lain itu jadi kayak Tunggu dulu saudaraku. siapa yang saudara Lau? Mulut siapa? Suka-suka saya. Ya udah deh, terserah deh, ngomong sana deh. Aduh, ya ampun, jadi emosi saya. Tidak masuk akal. Mana ada serigala atau apalah itu yang suka makan jeruk? Tidak masuk akal. Alah, ini anime bertema real life, nyata. Lalu ajarkan yang nyata. Jangan ajarkan kami menghayal. Ah, tidak bagus. Bukan main. Tidak bagus. Ditambah lagi, ada satu lagi, ada kura-kura. Tidak masuk akal. Mana ada kura-kura yang bisa ngomong? 私も人間と話すのは初めてです。 Dan ada lagi. Apaan itu? Pamannya Makoto. Yang notabene pamannya seumuran dengan ayahnya. Lalu, apaan itu? Kenapa dia harus pegang-pegang, harus menggoda teman Makoto yang adalah murid SMA perempuan? Apa itu namanya? Bukan pelecehan seksual. Bukan main. Apa yang mau diajarkan? Tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. 久しぶり。皆さんお茶です。いやー、ちょっと会わないうちに女の子らしくなったな。 Jalan ceritanya tidak jelas. Judulnya kan Gengetsu ne, Messenger Fox of the Gods. Tapi sepanjang cerita, apa yang kita lihat? Tidak ada. Hanya cerita kemanusiaan Makoto yang bisa lihat Gin, yang adalah seekor atau sebuah atau seorang yang tidak jelas juga. Apa yang kita lihat? Apa pesannya? Tidak ada. Hanya itu saja. Apa gunanya tagline itu? Tidak jelas. Tidak ada gunanya. Tidak jelas. Dan ada satu lagi. Anime ini tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Oke, Miss. Oke. Jadi bosen saya. Aduh. Jangan tidur. Oh ya. Ya terserah si Miss deh, Mina. Tetap nggak ngaruh di aku. Aku tetap suka sama anime ini. Tunggu, sadar dulu. Oke. Udah sadar belum ini? Udah. Oke, udah sadar. Nah, kalau aku nggak ngaruh sama pendapat dia, aku mempertahankan pendapatku sendiri. Setuju? Setuju.
Soalnya di anime ini setidaknya kita di sini bisa belajar. Belajar apa? Kayak adat-adat gimana kita pergi ke kuil. Di sini misalnya contohnya nih ya minasangnya kayak yang dia bilang nggak boleh jalan di tengah tangga kuil karena itu jalan untuk dewa. Gitu. So, enggaknya kita jadi belajar something kan dari anime ini gitu. 参拝の時は神様の通り道を開けて左側を通るようになってるんだ。でもね、これは行き来する人が鉢合わせするのを防ぐ意味もあってね、お互いが道を譲り合うようにっていう昔の人の知恵なんだよね。へえ。 Alberto, editor kita tersayang, back sound. Sipo. Nah, kalau aku ada yang membuat aku sampai berkaca-kaca minasang. Tahu apa? Jadi ada konflik keluarganya Satoru yang dia ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggalkan kakeknya. Dan jadi kesel banget aku sama tantenya tuh. Gila keselnya minta ampun. Pokoknya rasanya gitu. Tapi ya mungkin itu yang pengen disampaikan sama pengarangnya, sama pembuatnya. Jadi kita ngerasa pesannya sampai ke penonton. Ya kan Mina? Mina ngerasa dong pasti. Oke, backsoundnya cukup. Oh ya Minasa, tadi aku ada beli ya. Tadi aku udah beli ini, cajar. Nah, gara-gara ngeliatin si Gin suka banget sama makan jeruk, jadi tiba-tiba pengen makan jeruk juga. Terus sempat lihat juga alasan kenapa si Gin tuh suka banget sama jeruk gitu kan. Ternyata pas setelah aku tahu dia suka gara-gara ya itu, jadinya so sweet. どうしたんだいお前。みかんしかないけど、よかったらお食べ。Jadi Minasang, aku ini tipe orang yang memang agak melankolis nih ya. Jadi Gingitsune ini pas banget aku, makanya aku bilang aku suka banget sama Gingitsune ini gitu kan. Soalnya banyak adegan-adegan yang bisa membuat aku tuh kayak mau meneteskan air mata kan. Udah gitu ada satu adegan yang aku suka itu ketika si Gin jalan sama Makoto berdua gandengan tangan, dan Makoto tuh nanya ke Gin soal partnernya si Gin. Soundtracknya itu ya Mina, pas banget. Jadi pemilihan soundtracknya ini luar biasa, cocok sama adegannya, sama situasinya. Persinnya tuh cocok soundtracknya, jadi so sweet, terus bisa bikin kita meneteskan air mata. Judulnya asem. Meneteskan air mata. Ah! 痛えよ。私、銀より先に死んじゃうんだね。ま、そりゃそうだな。銀ってば、結構薄情だもんね。私のことなんかすぐ忘れちゃうんでしょ。お前みたいなバカ娘はな。Jadi dari segi cerita Gingitsune ini aku ngasih skornya adalah story pointnya nih ya 3,5 dari 5. Oke, genre-nya oke, cuman aku masih agak ngerasa sedikit impactnya itu belum kena full ke kita, ke penonton. Mungkin ada yang udah kena banget ya, yang tertentu, tapi untuk overall tuh masih belum kena impactnya gitu. Nah, kayak gitu karakter tuh sifatnya juga ya, termasuk sifatnya juga nih ya, beragam nih di anime ini, di Gingitsune ini gini. Ditambah lagi ada satu yang aku seneng banget ngelihatnya itu kayak di anime ini tuh semua bentara itu wajahnya itu sesuai sama hewan aslinya gitu, kayak yang tadi tuh aku bilang rubah, terus ada yang kura-kura gitu. Jadi menurut aku nih ya Minasang, nilai untuk karakter poinnya itu adalah semua kasih back sound. Oke, 3,5 dari 5 ya, karena alasannya udah aku sebutin tadi. Ibaratnya nih, aku penonton awam yang baru nonton anime ini, aku bakal nyaranin ke teman-teman aku yang non otaku alias yang bukan pecinta anime untuk nonton anime ini, karena
ceritanya tuh lebih menarik untuk ditonton sama penonton perempuan, penonton cewek daripada penonton laki-laki. Jadi mungkin aku akan lebih ngasih rekomen buat teman-teman aku yang cewek daripada teman-teman aku yang laki-laki. Bukan ngatain kalau cewek lebih sensitif daripada cowok ya, kan. Cuman kan kelihatannya tuh agak lebih seperti itu. Jadi aku ngasih rekomendasi poinnya itu berapa ini, angka berapa ini? 4. Oke, betul, 4 dari 5. Ya itulah mas watch pointnya. Soalnya minasang, walaupun anime ini bisa dibilang lebih menarik ke teman-teman cewek kita, teman-teman cewek aku juga termasuk ya, termasuk Alberto dan Sebastian. Itu perempuan minasang. Tapi menurut kita lagi nih ya, ceritanya ini nggak ngecewain banget, nggak ngecewain sama sekali. Ya itu tergantung pecinta anime yang nonton ya, pecinta animenya. Dan satu hal lagi, mungkin yang bakal menarik perhatian penonton animenya lagi adalah dengan gambarnya ini yang termasuk gambar-gambar cute kayak keon gitu, gambar-gambar cute. Terus kisahnya juga jaraknya real life ya kan. Itu membuat anime ini tuh jadi punya nilai plusnya sendiri-sendiri gitu. Jadi ya maksudku gini, karakternya punya nilai plusnya sendiri, gambar cute-nya menambah nilai plus dari karakternya itu gitu loh Mina. Nah, dari situ anime ini secara overall ketika dibungkus Gingitsune ini menarik untuk ditonton dari segi genre ceritanya, plot ceritanya, karakternya sama sifatnya, sampai overall problem, klimaks, anti klimaksnya semuanya overall itu udah cakep banget ditonton. Nggak berat dan memang sangat menarik. Siapapun kalau menurut aku, cewek, cowok, Alberto, Sebastian, Cabelita atau siapa, pasti keren banget film ini ditonton bareng. Oh ya, Mina, gimana? Setuju nggak? Iya kan? Ya kan Mina? Mina, kamera. You watch. Alberto, You watch. Sebastian, You watch. Minasang. You. Kalau itu sih pendapat aku Minasang. Gimana pendapat kalian Minasang? Minasang, aku nggak maksain nih pendapat aku ke Minasang gitu. Dan kalau menurut Minasang ada sesuatu yang mau Minasang sampaikan atau gimana pendapat Minasang soal anime Gingitsune ini, sama atau enggak sama kayak aku atau sama kayak teman-teman aku yang lain, jangan lupa share komen kalian ya kan di comment box below di bawah. Dan kalau ngerasa apaan sih reviewnya kurang nih atau ada sesuatu yang belum kita sampein, kita bakal ngobrolin ini secara lebih jelas di blog kita. So, jangan lupa buat join blog kita di sini. Nah, Minasang, yang ini juga nih satu hal yang di setiap episodenya aku sebagai MC yang paling cantik di dunia ini. Buat ngingetin ke kalian semua, jangan lupa subscribe YouTube channel kita Foye TV supaya kita dapat subscriber yang banyak. Yuk. Dan jangan lupa terus Minasang, aku bakal ngingetin terus nih, jangan lupa. Don't forget, always watching Otakon every Friday night at 7 PM di YouTube channel Foye TV. Kalau aku mikir-mikir hari ini kira-kira cukup lah ya. Kita bakal ketemu di blog aja ntar. So, kyowa kokomade desu with me Fanny, your MC, your beautiful MC. Arigatou minasan. Bye bye. Mata nih. Bye. 私の生まれたこの場所この部屋で Ayo dikomakin. 1, 2, 3. Gini yang komaknya. Iya, gini. Ya. 1, 2, 3.